Blansak hadir di tahun 2002, di mana gerombolan para pantudaik ingin menciptakan, membentuk sesuatu hal yang berbeda di dunia otomotif. Blansak dikemas untuk sebagai membantu para bikers yang melintas dan berkunjung di wilayah yang akan dituju. Blansak ini merupakan sebuah konsultan touring, dan Blansak itu sendiri tidak memiliki sebuah arti. Blansak merupakan sebuah kata plesetan dari brengsek. Ketika mereka masuk di Blansak, itu tidak brengsek lagi. Di tahun 2004 lahirlah sebuah tema pertama, yaitu Midnight Club. Midnight Club di sini menciptakan suasana sebuah kesenangan para bikers hidup di dunia malam. Pendaulatan di tema pertama, Midnight Club, itu harus menghabiskan sebuah botol cipas. Tapi di tema 2004, yang boleh bergabung di Blansak itu sendiri harus ketua-ketua klub, merupakan sebuah panutan di klubnya masing-masing. Di 2008 lahir tema kedua, Live to Ride. Disinilah sistem pendaulatan berubah menjadi touring 3000 kilo hitungan pergi. 2008 di sini tercetus beberapa poin, di mana untuk mengatur etika atau itu perilaku para bikers itu sendiri, untuk mengatur sisi gelap para manusia itu sendiri, yaitu ada beberapa 10 poin. Tapi sering berjalan waktu, di tahun 2008 lahir sebuah tema Live to Ride, menggambarkan sebuah kehidupan para bikers di tanah air. Cara pendaulatan di tahun 2008 ini itu harus menghabiskan 3000 km hitungan pergi untuk menjadi member Blansak Indonesia. Karena Blansak Indonesia adalah sebuah konsultan touring, sebuah pelayan bagi para bikers yang membutuhkannya. Di tahun 2008 tercetus 10 PO untuk mengatur etika, attitude, perilaku para member BI agar menjaga sebuah keseimbangan pergaulan mereka ketika mereka beradaptasi di luar. Tapi seiringnya waktu, 10 PO ini, salah satu di 10 PO itu dihilangkan karena dapat merugikan dan menjadi gagal paham bagi para member BI. Karena proses penafsiran, akhirnya satu poin tersebut dihilangkan menjadi 9 PO hingga sekarang. Pendaulatan tema Just for Fun di tahun 2010 berubah, yaitu mereka harus menghabiskan satu botol air mineral 1,5 liter, di mana ketua klub 2 botol, anggota 1 botol. Untuk seorang ketua, 1 botolnya itu merupakan bentuk penghargaan
bagi seorang ketua dan merupakan sosok panutan dan pemimpin di klub maupun komunitasnya masing-masing. Di mana teman-teman Freedom Trike melakukan penelatan di Cafe Indira yang menghadirkan beberapa wilayah termasuk Maros, Pangkep, Parepare, dan Goa hingga ke kota Palopo. Masuk pada wilayah Sulawesi Tenggara, lahirlah tema Just for Fun, jatuh pada wilayah Unaha. Dari sinilah Sulawesi Tenggara berkembang hingga ke wilayah-wilayah lainnya berada di Tenggara. Di tahun 2011 lahirlah tema Aquans Together. Ada beberapa wilayah di Sulawesi Selatan termasuk Kendran, Bulukumba, Masamba, Malili, dan Sorako. Di Sulawesi Barat yaitu ada Mamuju dan Pasangkayu. Di Sulawesi Tenggara ada kota Kendari. Di tahun 2012 lahirlah tema Grow Up. Di Sulawesi Selatan ada kota Sidrap, Takalar, Bantaeng, Selayar, Bone, dan kota Sengkang. Di Sulawesi Tenggara ada kota Bau-Bau. Dan disinilah awal tema Grow Up menginjakkan kakinya di Pulau Kalimantan, khususnya di kota Balikpapan. Di Balikpapan ada 3 rider yang kami daulat pada waktu itu. Ada Pak D. Heri dari Power, Puro Sarif dari Power, Mbak Budi dari PMB Balikpapan. Hingga masuk di kota Samarinda ada Bunda Markona, kota Sangatta, maupun di Kalimantan Barat. Di tahun 2013 lahirlah tema Life for Greatness. Di tanah Toraja lah lahir tema ini dan akhirnya melahirkan wilayah-wilayah di tanah Sulawesi, yaitu Sulawesi Tenggara ada Kolaka. Tahun 2014 lahirlah tema Fokus, yaitu di Riau. Ketika Belangsak meraih kejayaannya, para sekjen fokus di penataan wilayah serta kualitas member-membernya dan melakukan penyempurnaan aturan main di wilayah masing-masing. Tema fokus awal peradaban Pulau Kalimantan itu di wilayah Kapuas, Kalimantan Tengah. Di tahun 2015 Belangsak Sulsel 1 Kalimantan dipercayakan melahirkan tema No Problemo di kota Balikpapan. Dan di tema inilah kota Bombana Sulawesi Tenggara menghasilkan generasi No Problemo. Di tahun 2016 Belangsak Sulsel 1 Kalimantan masih dipercayakan untuk melahirkan tema Respect and Solidarity bertempat di kota Parepare. Tema Respect and Solidarity akhirnya kota Polman Sulawesi Barat melahirkan generasi ini. Di tahun 2017 lahirlah tema Brother of Hobby di kota Palu. Disinilah wilayah Endrekan melahirkan generasi Brother of Hobby. Di tahun 2018
lahirlah tema Spirit of Fighting di kota Bogor. Tema ini lahir karena melihat kondisi bangsa dan masyarakat di tanah air, terkhusus lingkup Blansak, bahwa tidak ada kata menyerah untuk menciptakan dan mewujudkan cita-cita. Di tahun 2019, tema nasional Love and Pride, khususnya di wilayah Sulawesi Kalimantan, disinilah kota Sinjai, kota Toraja masuk pada wilayah Sulawesi Barat, Mamuju Tengah, dan Sulawesi Tenggara yaitu di kota Raha. Di tahun 2020 lahirlah tema nasional Love and Pride. Sebenarnya tema ini bisa melakukan perubahan dan memunculkan tema baru, tetapi atas dasar keputusan dari pendiri, maka tema ini masih berlanjut di tahun 2020 sesuai kebutuhan berbangsa dan bernegara, kecintaannya terhadap bangsa serta loyalitasnya terhadap organisasi ini. Di tahun 2021 lahirlah tema Get to Baik bertempat di Jakarta. Harapan di tahun ini para member Blansak serta pengurus Blansak di tanah air dapat berbenah diri dan memposisikan dirinya sebagai konsultan touring dengan melalui pendekatan 9 PO dan melaksanakan aturan main yang telah berlaku untuk menjadi lebih baik. Di tahun 2022 lahirlah tema Revolution bertempat di Jambi. Di tahun ini Sulawesi 1 Kalimantan dipercayakan mengadakan gathering nasional. Disinilah proses awal akan terbuktinya sebuah peradaban baru buat Sulawesi Kalimantan beserta wilayah-wilayah segen lainnya. Kita ingin revolusi ini mampu memanusiakan manusia, bukan membinatangkan manusia.